Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Afridatul Rahmah dari kelas PS5H. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan. Istilah-istilah yang digunakan dalam laporan laba rugi di sini ada 6. Yang pertama pendapatan, yang kedua biaya, yang ketiga penghasilan, yang keempat laba, yang kelima rugi, dan yang terakhir harga perolehan. Unsur-unsur laba rugi ada 4. Yang pertama pendapatan. Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan aktiva lainnya dari perusahaan atau adanya penyelesaian liabilitas dalam periode tertentu. Hal ini terjadi karena adanya pengiriman barang atau produksi barang dan menyelesaikan jasa. Yang kedua beban. Beban merupakan sebuah catatan yang terjadi pada arus keluar atau adanya penggunaan aktiva yang kemudian menimbulkan liabilitas selama periode tertentu, misalnya karena adanya pengiriman atau produksi barang. Yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu yang ada dalam laporan laba rugi. Elemen ini menunjukkan pada adanya peningkatan ekuitas terjadi karena adanya transaksi pada perusahaan yang bersifat periferal atau secara kebetulan dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Yang terakhir yaitu kerugian. Kerugian merupakan elemen yang menggambarkan adanya penurunan ekuitas. Hal ini terjadi biasanya karena adanya transaksi perusahaan yang sifatnya periferal atau secara kebetulan dihasilkan dari beban atau pendistribusian ke pemilik perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Sarotona ini NIM 318. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian laporan laba ditahan. Nah, laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan ini merupakan salah satu bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen. Nah, dividen sendiri adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi. Nah, serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian laba dari laba ditahan tersebut biasanya akan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar dapat digunakan perusahaan untuk kedepannya. Kemudian pengertian laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan merupakan laporan keuangan dasar, di mana laporan ini menjelaskan perubahan pada laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Nah, laporan ini yang menyajikan akumulasi laba periode tertentu dan berfungsi sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Selanjutnya, sebuah perusahaan dapat menyajikan laporan laba ditahan itu dengan cara yang pertama menyiapkan laporan laba ditahan yang terpisah, kemudian kombinasi laporan laba rugi dan laba ditahan, dan dilaporan ke ekuitas pemegang saham. Nah, rumus laba ditahan itu laba bersih setelah pajak dikurangi dividen. Sedangkan untuk pembatasan laba ditahan dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni dengan membuat jurnal dan tidak membuat jurnal. Ini adalah faktor yang mempengaruhi laba ditahan. Yang pertama yaitu laba bersih atau rugi bersih,
Yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, dividen. Yang keempat, transaksi atas treasury stock atau saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Dan yang kelima, adanya penyesuaian akibat quasi reorganization. Quasi reorganization adalah prosedur akuntansi untuk merestrukturisasi perusahaan dengan cara menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban perusahaan pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisitnya tanpa melalui proses reorganisasi secara hukum. Nah, selanjutnya manfaat laba ditahan. Manfaat laba ditahan diantaranya yaitu untuk stabilisasi perusahaan, untuk membiayai operasional perusahaan dalam upaya pencapaian laba usaha yang lebih maksimal, kemudian untuk investasi. Nah, untuk investasi ini berfungsi sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan. Kemudian untuk memperbaiki struktural finansial dan melunasi hutang-hutang perusahaan jika ada. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roy Dewanuko, NIM 305 dari PS5H. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian laporan modal sendiri. Pengertian laporan modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas. Likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan itu terbentuk modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang terbentuk PT itu ada 3, yaitu 1. Modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. Yang kedua yaitu cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan atau yang disebut reserve that are surplus. Yang ketiga yaitu laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adapun karakteristik modal sendiri itu ada 3. Yang satu, tidak ada jaminan atau keharusan membayar kembali pada setiap saat. Yang kedua yaitu ditinjau dari sudut likuiditas, merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Yang terakhir yaitu tidak mempunyai beban tetap, karena itulah modal sendiri yang bersifat permanen akan tetap bertahan dalam perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk memelihara kelangsungan hidup perusahaan dan melindungi perusahaan dari risiko kebangkrutan. Cukup sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Iwandira, NIM 12401183298. Di sini saya akan menerangkan tentang contoh laporan terlampir. Dan di sini ada 3 laporan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan laba ditahan, dan yang ketiga laporan modal sendiri. Langsung saja, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bentuk suatu laporan keuangan yang menginformasikan tentang pendapatan maupun beban suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dan laporan laba rugi sendiri tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui laba bersih suatu perusahaan
Contohnya langsung saja bisa dilihat di PPT maupun makalah, yaitu Prambanan Department Store. Yang sudah saya jelaskan tadi, laporan laba rugi itu terdapat adalah penjualan, laba kotor, beban pokok penjualan, beban administrasi, ada pengurangan bunga dan dividen, dan laba sebelum pajak, dan terakhir adalah menentukan laba bersih. Dan pada contoh itu ada 2 pertimbangan, yaitu tahun 2010 dan tahun 2011. Dan tahun 2010 itu menghasilkan laba bersih sebesar 208.500.000. Dan pada tahun 2011 menghasilkan laba bersih sebesar 263.000. Dan maksud dari laporan tersebut yaitu bahwa Prambanan Department Store itu mengalami peningkatan laba bersih di tahun 2011 yang berjumlah 263.000. Lanjutnya adalah laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan sendiri adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen. Dan dividen sendiri adalah bagian dari laba yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan di setiap tahunnya, besaran dividen itu berbeda tergantung dengan pemegang saham dan disahkan di akte pendirian perseroan. Di laba ditahan contohnya ada di PPT maupun makalah tetap di Prambanan Department Store dan tetap ada perbandingan 2 tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011 itu ada laba ditahan dari tahun sebelumnya, yaitu berarti tahun 2009 sebesar 376.500 dan ditambah dengan laba bersih pada tahun 2010 sebesar 208.500. Jadi jumlahnya 585.000 dan hasil tersebut dikurangi dividen pada tahun tersebut yaitu 60.000. Jadi total laba ditahan pada tahun 2010 adalah 525.000. Selanjutnya berganti tahun 2011 yaitu laba ditahan pada tahun 2010 yaitu 525.000 dan ditambah dengan laba bersih tahun 2011 263, jumlahnya 788.800 dan dikurangi dividen pada tahun itu yaitu jumlahnya pada tahun itu laba ditahannya adalah 727.600.000. Itulah laba ditahan. Jadi tiap tahun itu berbeda-beda tergantung dengan laba bersihnya dan juga dividennya. Selanjutnya laporan modal sendiri. Modal sendiri itu adalah investasi yang dimiliki oleh perusahaan tanpa pihak ketiga, yaitu tanpa investasi dari pihak lain, dari perusahaan lain, pure dari perusahaan itu sendiri. Dan pada laporan keuangan, modal sendiri bisa dilihat di neraca yang sudah dijelaskan kelompok sebelum saya, yaitu pada total ekuitas. Dan di makalah juga ada contohnya tetap Prambanan Department Store, yaitu total ekuitas atau modal sendiri pada tahun 2010 sebesar 795.000 dan pada tahun 2011 1.003.000. Tidak itu saja, modal sendiri juga ada perubahan modal. Supaya mengetahui setiap tahunnya itu ada perubahan atau tidak terhadap modal, yaitu diadakan laporan perubahan modal. Di perubahan modal ini ada yang dinamakan dengan modal awal dan PRIF. PRIF sendiri itu adalah uang yang diambil oleh pemilik perusahaan untuk kebutuhan pribadi tapi mengurangi modal. Dan contohnya bisa dilihat di makalah maupun PPT tetap dengan Prambanan Department Store dan ada 2 tahun 2010 dan 2011. Di sana
modal awal pada tahun 2010 795.000 ditambah 795.000 dan laba bersih 285.000 dikurangi dengan PRIV 100. Jadinya pada tahun 2010 ada penambahan modal 108.500 dan modal akhir. Caranya mengetahui adalah modal awal dikurangi dengan penambahan modal ditambah dengan penambahan modal. Dan pada tahun 2010 terkumpul modal akhir 903.500 dan pada tahun 2011 modal akhirnya terkumpul 1.085.000. Jadi kesimpulan dari laporan tersebut adalah ada peningkatan pada tahun 2011 sebesar 185.000. Jadi Prambanan Demansitur itu mengalami peningkatan modal. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait laporan tersebut dan semoga bermanfaat. Dan juga kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.